How to Have a Beautiful Mind adalah buku yang ditulis oleh Edward de Bono, seorang ahli pemikiran kreatif dan inovasi. Buku ini memberikan panduan praktis tentang cara pengembangan pola pikir yang lebih kreatif dan bermanfaat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki pemikiran kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Edward de Bono menjelaskan bahwa pemikiran kreatif membantu kita melihat solusi yang berbeda dan mendekati masalah dengan sudut pandang yang lebih segar. Pentingnya pemikiran kreatif adalah salah satu inti dari filosofi dan konsep yang dijelaskan oleh Edward de Bono dalam bukunya. Edward de Bono menyadari bahwa dalam dunia yang terus berubah dan kompleks, memiliki pemikiran yang kreatif menjadi suatu keharusan untuk menghadapi tantangan dan menciptakan solusi baru. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya pemikiran kreatif menurut Edward de Bono. Yang pertama itu adalah inovasi dan solusi baru. Yang kedua, fleksibilitas berpikir. Yang ketiga, mengatasi hambatan mental. Yang keempat, kemampuan melihat peluang. Kelima, peningkatan kolaborasi. Yang keenam, peningkatan daya ingat. 7, kemampuan penyelesaian masalah. Dan yang ke-8 itu adalah peningkatan kecerdasan emosional. Dalam keseluruhan, Edward de Bono mengajarkan bahwa pemikiran kreatif adalah keterampilan yang dapat dilatih dan dikembangkan. Dengan memiliki pemikiran yang kreatif, kita dapat meraih potensi maksimal dalam menghadapi tantangan, mengambil keputusan yang lebih baik, dan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan sukses. Buku ini memperkenalkan konsep 6 topi berpikir yang merupakan metode untuk mengarahkan pemikiran kita dalam berbagai arah yang berbeda. Setiap topi mewakili sudut pandang yang berbeda seperti logika, emosi, kreativitas, dan sebagainya. Konsep 6 topi berpikir merupakan salah satu pendekatan yang sangat terkenal dari Edward de Bono dalam bukunya. Konsep ini dirancang untuk membantu individu atau kelompok mengarahkan pemikiran mereka dalam berbagai sudut pandang yang berbeda. Di setiap topi mewakili pendekatan atau sudut pandang tertentu dalam pemecahan masalah atau mempertimbangkan ide. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap tentang setiap topi berpikir. Topi putih menggambarkan fakta dan informasi objektif. Topi merah menggambarkan emosi dan perasaan. Topi hitam menggambarkan kritik dan resiko. Topi kuning menggambarkan optimisme dan manfaat. Topi hijau menggambarkan kreativitas dan alternatif. Yang terakhir, topi biru menggambarkan pemantauan dan peraturan. Konsep 6 topi berpikir membantu individu atau kelompok untuk menghindari jebakan pemikiran biasa dan memastikan bahwa semua sudut pandang yang relevan dipertimbangkan secara komprehensif. Dengan mengenakan topi yang berbeda pada waktu yang berbeda, Anda dapat berpikir secara sistematis dan terarah, menggali ide-ide baru dan mengambil keputusan yang lebih informasional dan seimbang. Pendekatan ini juga mendorong kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif dalam kelompok. Buku ini juga membahas bagaimana kita dapat menggunakan konsep 6 topi berpikir dalam mengelola diskusi dan mengambil keputusan. Metode ini membantu kelompok berpikir secara lebih efektif dan mendorong kolaborasi yang produktif. Mengelola diskusi dan mengambil keputusan merupakan aspek penting yang dibahas oleh Edward de Bono dalam konsep 6 topi berpikir di bukunya. Konsep 6 topi berpikir tidak hanya membantu individu memecahkan masalah secara lebih efektif, tetapi juga merancang cara yang lebih terstruktur untuk berdiskusi dan membuat keputusan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana konsep ini dapat membantu mengelola diskusi dan keputusan. Yang pertama atau tips pertama itu adalah mengarahkan diskusi. Yang kedua, menghindari konflik dan pendapat berlebih. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, membantu identifikasi solusi. Yang kelima, memisahkan emosi dan logika. Yang keenam, mempertimbangkan berbagai aspek. 7, pengambilan keputusan yang terinformasi.
8. Pengurangan keputusan yang emosional. Dalam keseluruhan konsep, 6 topi berpikir tidak hanya membantu dalam merangsang pemikiran kreatif, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang praktis untuk mengelola diskusi dan membuat keputusan. Dengan menerapkan pendekatan ini, individu dan kelompok dapat berdiskusi secara lebih kreatif, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan yang lebih informasional dan seimbang. Salah satu inti dari buku ini adalah mengajarkan kita untuk mengenali pola pikir kita sendiri. Edward de Bono mengajak kita untuk melihat kebiasaan berpikir yang mungkin menghambat kreativitas kita dan mencari cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Mengenali pola pikir kita sendiri adalah langkah penting dalam proses pengembangan diri dan meningkatkan kemampuan berpikir. Edward de Bono dalam bukunya mendorong kita untuk lebih introspektif atau introspeksi diri dan sadar akan cara berpikir yang kita miliki. Mengenali pola pikir kita sendiri memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kebiasaan berpikir yang mungkin menghambat kreativitas dan efektivitas kita. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang mengenali pola pikir kita sendiri. Yang pertama itu adalah refleksi diri, yang kedua itu adalah penilaian diri yang objektif, yang ketiga, identifikasi kebiasaan berpikir positif dan negatif. Yang keempat, mengenali bias dan prasangka. Yang kelima, mengenali zona nyaman. 6. Mengatasi pola pikir terbatas. 7. Eksperimen dengan sudut pandang baru. 8. Melatih pemikiran alternatif. Mengenali pola pikir kita sendiri adalah langkah pertama menuju perbaikan dan pengembangan diri, membantu kita mengatasi hambatan dan meraih potensi kreatif dan kognitif yang lebih besar. Buku ini tidak hanya memberikan konsep, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pekerjaan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Menerapkan konsep-konsep dari buku How to Have a Beautiful Mind oleh Edward de Bono dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk mengembangkan pola pikir yang lebih kreatif, efektif, dan adaptif. Berikut adalah beberapa cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam rutinitas sehari-hari. Yang pertama adalah menggunakan 6 topi berpikir. Tadi saya sudah sebutkan untuk masing-masing peran dari 6 topi berpikir. Yang kedua, mengelola konflik. Yang ketiga, melatih pemikiran kreatif. Yang keempat, pemecahan masalah rutin. Yang kelima, menangani emosi. Yang keenam, mengenali bias dan prasangka. Yang ketujuh, merencanakan dan berorganisasi. Yang ke-8, eksplorasi karir dan pendidikan. Yang ke-9, menerapkan pada komunikasi. Yang ke-10 adalah eksplorasi pemikiran alternatif. Menerapkan konsep-konsep ini memerlukan latihan dan kesabaran, namun dengan waktu Anda akan merasakan perubahan dalam cara Anda berpikir, berkomunikasi, dan menghadapi tantangan sehari-hari. Lebih dari itu, Anda akan mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih indah dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Itulah cuplikan singkat tentang buku How to Have a Beautiful Mind karya Edward de Bono. Buku ini mengajarkan cara mengembangkan pola pikir yang lebih kreatif, adaptif, dan efektif. Kami harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk memberikan tanggapan atau komentar Anda tentang isi buku ini. Oh iya, untuk kalian yang ingin mempelajari buku ini lebih lanjut dan ingin membeli buku ini, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Saya sudah sediakan untuk link pembeliannya di sana. Oh iya, ada satu hal lagi yang sangat-sangat menarik dari buku ini, dan itu adalah hanya otak manusia yang dapat dengan sengaja mengubah persepsi, mengubah pola, menciptakan konsep, dan mentolerir ambiguitas. Saya Ahmad NH, terima kasih.